Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Dan hadirin semua yang hadir, tentu kita mengawali tausiah ini selalu bersyukur kepada Allah, dan saya selalu mengajak diri kita semua untuk berterima kasih kepada Allah karena begitu banyak, tidak terhitung jumlahnya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, yang patut, harus, wajib kita syukuri karena kita dapatkan nikmat tadi gratis, nggak membayar kepada Allah, hanya kita bayar dengan ibadah-ibadah kepadanya. Berikutnya salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu, dalam konsep keberuntungan, kesuksesan, dan kemenangan itu memang beda-beda definisinya. Ada yang mengatakan orang kaya sukses, dapat jabatan sukses, menjadi juara juga sukses, kemudian berprestasi di pekerjaannya sukses. Mungkin juga di antara kita ada yang berprestasi di karir-karir tertentu, kita dapat, kemudian kita sebut juga sukses. Mungkin boleh-boleh saja setiap kita mendefinisikan sukses. Anak-anak kita di kelasnya menjadi juara umum juga sukses. Masuk perguruan tinggi negeri favorit yang dia idamkan dapat masuk, sukses. Nah, saya sebetulnya ingin memberikan satu definisi bahwa sukses tidaklah hanya kita meraih sesuatu yang kita inginkan dan kita dapati, kemudian kita sukses. Tapi saya ingin menambahkan, definisi sukses itu dia mendapatkan apa yang diinginkan yang dia dapati dan menjadikan dirinya bahagia. Ada seorang artis sukses meraih award, tapi di tengah kesuksesan dia dapatkan medali, dapatkan piala, dapatkan piagam, dia sedih. Kenapa? Karena untuk mencapai kesuksesan itu, dia harus tinggalkan keluarga, suami, istri, dan anak, sehingga anaknya jadi pecandu narkoba, keluarganya broken home, kebetulan artis itu perempuan, suaminya selingkuh karena nggak terpenuhi kebutuhannya dengan istri yang sibuk mencari dan meraih prestasi. Menurut hemat saya, suksesnya tidak sempurna. Buat apa dia mendapatkan sesuatu yang dia capai raih, tapi kemudian dia gagalkan yang lain-lain, dan dia raih pun kesuksesan itu dengan kesedihan. Ada seorang atlet sukses, tapi dia suksesnya mungkin curang, dia tidak sportif. Dia pun tentu tidak mendapatkan kepuasan. Percuma dia juara, tapi curang, tidak sportif. Kemudian juga mendapatkan jabatan sukses, tapi dia dapatkan jabatannya dengan suap, dengan uang. Buat apa? Ketika dia sudah duduki jabatannya, malah laknat dan azab yang akan diterima. Bukan keberkahan, bukan rahmat. Kemudian juga banyak contoh-contoh yang lain yang sebetulnya kita rasakan.
Kesuksesan prestasi orang-orang kita lihat di depan kita yang kaya karena usahanya berhasil, tapi dia nggak bisa tidur, mesti pakai pil tidur, dia baru bisa tidur. Kaya raya, uangnya banyak sekali. Kalau makan nasi ditimbang-timbang nasinya. Makan daging udah nggak boleh lagi. Makan ini itu nggak boleh lagi. Gunung piti yang banyak, Bapak Ibu. Piti banyak. Kamapai pakai jet pribadi, makan di Ituang di Ukua, nggak bisa sadonya. Ma yang lama bantu awak kok, tidak pakai jet pribadi, makan di Lapo Kama saja, awak santuang. Lama makannya. Yang mana yang kau pilih Bapak Ibu? Hah? Kalau ambo dua-duanya mau pilih ya. Naik jet pribadi, makan lama aja. Nah, karena Islam itu menganjurkan atau memotivasi kita agar kaya atau punya uang sehingga kita bisa zakat dan haji. Jangan menyabui Islam kau cari orang miskin, Islam tuh kaya. Rukun Islam wajib apa enggak? Dari rukun Islam yang 5 saja, ada zakat dan ada haji. Artinya Allah menghimbau dan memberikan motivasi kita agar kita bisa pergi haji dan juga berzakat. Jadi dimotivasi kita untuk mempunyai uang supaya kita menjadi orang kaya sehingga kita mampu untuk zakat dan haji. Duanya udah jelas pakai uang. Puasa ada makan minum, sholat berpakaiannya rapi, uang juga. Nah jadi Bapak Ibu, kesuksesan harus diiringi dengan kebahagiaan. Nah ternyata Bapak Ibu, kalau sudah bicara kebahagiaan, maka letaknya ada pada Islam. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min. Hebat orang Islam itu, orang mukmin itu hebat, kata Rasulullah. Orang mukmin itu menakjubkan. Orang mukmin itu bahagia selalu. Kenapa? Nah, kata Rasulullah, kalau ada musibah yang menimpa diri dia, dia sabar. Ketika dia mendapatkan kebaikan, kesukaan, kesenangan dan rezeki, dia bersyukur. Sabar dan syukur yang membuat dia bahagia, Bapak Ibu. Nah, ini hebatnya orang beriman. Jadi, kalau dia ada musibah tidak sedih berlarutan sehingga dia menjadi gagal, atau kebalikan dia mendapatkan keberuntungan, keberhasilan, dia sombong dan kemudian riak dan sebagainya sehingga dia juga takabur dan gagal. Tapi orang Islam keduanya ada sikap. Itu yang kata Rasulullah, ajaban di amril mu'min. Jadi kesuksesan yang kita peroleh itu justru letaknya pada sejauh mana kita menyikapi objek-objek kehidupan yang kita lalui setiap hari itu dengan berpandangan positif. Ya, dengan positif. Semuanya positif. Kalau negatif rusak. Awak jo atasan awak berpikir negatif kok atasan awak kok kerajaan nyuruh awak saya mah aja. Ini lama-lama situ duduk manuang situ motota. Tuh sekali merokok lo tuh. Awak disuruh kerajaan aja. Berpikir negatif. Padahal bos awak tuh sambil duduk manuang merokok tuh memikirkan THR awak tuh mah. Memikirkan cara dinas awak kok maju berkembang. Kan berbeda. Kalau yang di bawahan enggak ada berpikir, memangnya kerajaannya clerical, kerajaan monoton. Iya Pak Joni. Apa Pak Joni kok? Jadi kalau Pak Joni sedang manuang kok jangan ada pandangan negatif. Tapi beliau kok sedang memikirkan THR awak. Pak Juntainan enggak tahu dona. Tapi yang penting berpandangan positif. Coba tadi kalau pandangan awak negatif. Saya yang sakit hati. Awak atau Pak Juni? Pak Juni enggak tahu gewa mati itu. Awak yang sakit hati. Awak yang membuat susah. Kan jadi rusak awak. Menjadi enggak bahagia. Begitu pula atasan kepada bawahan. Berpandang negatif juga. Iku bawahan kok mau tota sih enggak kerja loh ya.
Awalah mengecek itu saja. Hal negatif pada diri kita nggak bahagia. Pandangan saja positif. Kalau ternyata ketemu anak buah kita nggak kerja, ya kita tegur baik-baik, kita nasihati. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi begitulah kita menanggapi sesuatu. Tentang orang-orang beriman yang beruntung itu banyak. Ada istilahnya a'laun. Jadi wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Orang-orang yang beriman ini diberikan derajat, diberikan peringkat, diberikan yang tinggi begitu. Ya, ada juga kata walillahi izzati walil rasul walil mu'minin, izzah itu juga diberikan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian juga ada kata-kata muflihun, ada kata-kata fakot fas, ada juga kata-kata al-falah, qad aflahal mu'minun. Nah, ini ada juga alladzina fi sholatihim khashi'un waladzina anil lagwi mu'ridun waladzina lizakati fa'ilun waladzina li furujihim hafizun, dan seterusnya. Ini juga menggambarkan tentang kemenangan, tapi semuanya Bapak Ibu, ciri kemenangan atau ciri kesuksesan pasti ada kata-kata beriman. Ada kata-kata mukmin, mukminin, mukminat, beriman. Apakah dengan bentuk innalladzina amanu wa amilus solihat atau ya ayyuhalladzina amanu. Jadi cirinya orang yang sukses itu, orang yang beruntung itu, orang yang meraih kebaikan itu mesti dasarnya iman. Tadi saya katakan artis, wah kelihatannya kalau di TV, di publik sebagainya bahagia. Wah kalau dengan pasangannya sepertinya harmonis, terlihat senyum dan cerianya dan wajahnya. Coba kita lihat, ternyata apa ibu-ibu? Bagaimana keluarga artis tadi? Kok yang keras jawabnya sebelah sini? Berarti yang sebelah sini sering ini nonton check and recheck. Nonton apalagi tuh? Silet. Apalagi? Gospot. Gosip. Kalau Pak Juni pasti nggak tahu, nggak pernah nonton dia. Ibu-ibu yang suka nih. Itu udah dikupas habis itu keluarganya. Dan memang betul, saya lihat juga. Terlihat yang bahagia, nggak bahagia. Kenapa? Karena nggak beriman. Tidak ada satu kamus atau rumus yang menyatakan bahagia tanpa membawa iman itu nggak ada. Sebagai satu contoh iman itu ya kan ada rukun iman, iman kepada takdir. Kalau kita kupas saja iman kepada takdir, sudah kita akan tahu bagaimana kita akan dapat kebahagiaan dengan kita beriman kepada Allah. Belum lagi yang lainnya, iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab. Al-Quran bukan main. Begitu banyak perintah-perintah kepada kita untuk mengatur kehidupan kita. Jadi kesuksesan itu syaratnya mesti orang yang beriman. Karena dengan iman itu sebagai dasar apa yang kita boleh menjadi amal soleh, apa yang kita boleh menjadi pahala, dan apa yang kita boleh menjadi kebaikan yang bermanfaat buat kita. Kesuksesan tidak mungkin tanpa kita membawa keimanan. Karena kalau itu kita dapati, kita bisa sombong. Kalau kita gagal, kita bisa frustasi dan kecewa. Jadi kalau misalnya ada pedagang merasukan, itu kan ambo kok yang mencari usaha kok kerajo kareh. Beruntung gadang kan ambo kok yang pandai, ambo yang hebat. Begitu katanya. Lupa dengan mengucapkan alhamdulillah. Lupa dengan mengucapkan Allah yang memberikan rezeki. Padahal Allah jelas dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah khalaqakum, summa razaqakum, summa yumitukum, summa yuhyikum. Allah semuanya. Ketika kita menyombongkan diri, maka pada saat itu pula kita tidak mendapatkan kebahagiaan. Tapi ketika kita sukses,
langsung kembalikan kepada Allah yang menentukan kesuksesan. Pada waktu itu kita mendapatkan kebahagiaan. Contoh begini, Bapak Ibu sombong atas kesuksesan dengan hasil kerjanya. Sombong. Ambu sukses, ambu berhasil. Tentu yang namanya sombong nyepalagaan ke kawannya. Sekarang saya tanya kepada Bapak dan Ibu. Kalau ada kawan awak sombong mempelagaan dirinya, komentar awak seorang menanggapinya. Kalau diam dalam hati, Pak, senang apa enggak? Mencari kawannya sombong kok. Bapak Ibu senang enggak? Enggak senang. Menyombongkan diri pasti enggak senang. Nah, kalau enggak senang dampaknya kepada kawan yang sombong tadi. Dia pun diperlakukan tidak senang. Apa orang awak menyombong-nyombong. Oh nyo kayo sorang seranyo. Oh nyo baga sorang seranyo awak ndak kemelawan gitu. Kalau nyo kayo awak ndak minta gitu. Oh nyo rancak mempelagar rancaannya. Oh rancak sorang saya awak ndak niwa gitu. Oh nyo hebat baimu banyak. Nyo sombong kan abuku profesor segala macam. Profesor sorang saya awak amu ndak kepetanyo gitu. Bah kecewa. Jadi yang bersangkutan dengan sombong itu dia bermaksiat, maka akan tertutupi hati dan fitrah dia, qalb dia, yang kemudian akhirnya dia tidak tenang, tidak tentram jiwanya dan gelisah. Jadi kalau ada yang gelisah-gelisah, tidak tenang, itu koreksi kepada diri kita. Mungkin ada iri, ada hasad, ada dengki, ada ria, ada sombong yang menyertai kita, yang kita mungkin tidak menyadari. Tapi coba kalau kita merendah, dapat sukses, dapat ini itu, alhamdulillah. Awak tenang. Kalau sombong ketika awak kanai, hebatnya ya. Dekano ilmunya, totonya ditanya orang udah pandai, malu semalu-malunya. Berdampak balik kepadanya. Tapi kalau seandainya kita merujuk dan kembali kepada Allah, maka tenang. Gak ada beban. Gak ada beban. Dan kita kembali kepada Allah dan kemudian teman-teman kita pun suka kepada kita. Jadi itu diantaranya. Kemudian banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang lain, seperti misalnya dalam surat Al-Fatir, ayat 29, tentang bagaimana Allah memberikan suatu anugerah kepada kita yang beriman, dan kemudian juga peniagaannya yang tidak rugi tapi beruntung. Kemudian juga dalam hadis riwayat Tirmizi yang berkaitan dengan zikir dan iman kepada Allah, yang juga menjauhkan kita dari laknat Allah, kerugian-kerugian. Kemudian juga dalam surat Al-Imran ayat 64, di situ juga Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh bahagia, sungguh senang, menang bagi orang yang mukmin. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lainnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita beriman kepada Allah. Dengan iman ini insya Allah kesuksesan yang kita raih akan mendapatkan kebahagiaan. Buat apa uang banyak tidak bahagia? Buat apa jabatan ada tidak bahagia? Buat apa kita punya kelebihan-kelebihan tapi tidak bahagia? Rugi kita semuanya. Alangkah baiknya kita bahagia dengan memiliki kesuksesan yang kita hadapi. Dan kebahagiaan tadi disebutkan dalam surat Ahqaf berkaitan dengan kita sholatnya, kita zakatnya, dan beberapa ibadah lainnya, sehingga keimanan kita kepada Allah akan membuat kita sukses dunia dan juga akhirat. Sekian, terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang salah dari kami. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.